Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Andrea Stuti Suratman, kita akan membahas tentang building Muslim entrepreneur mindset. Bagaimana membangun pola pikir menjadi wirausaha di dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Ada beberapa poin yang akan kita bahas secara lebih mendetail. Yang pertama adalah kita berusaha membahas apa sih perbedaan antara entrepreneur dan muslimpreneur. Yang kedua adalah tentang etika bisnis Nabi Muhammad SAW dan apa saja sih yang harus dihindari selama kita berwirausaha. Poin yang ketiga adalah kita akan belajar sedikit tentang etika bisnis Islam dibandingkan dengan bisnis konvensional. Dan yang poin yang keempat adalah bagaimana sih implementasi bisnis Islam dalam beberapa industri. Oke, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu entrepreneur. Jadi ada beberapa definisi tentang entrepreneur. Yang pertama adalah dari Bapak Richard Cantillon, ya. Jadi beliau beranggapan bahwa seorang entrepreneur, seseorang yang berani mengambil resiko di antara supplier dan konsumen yang kemudian untuk memasok, ya, dan kemudian hasil pasokan dari entrepreneur itu kemudian akan dijual kembali kepada konsumen. Ada sedikit tambahan bahwa entrepreneur juga sebagai leader yang mengambil inisiatif dan gagasan. Dan ada juga yang ketiga dari Joseph Scumter. Beliau mengatakan bahwa entrepreneur itu adalah sebagai inovator dan juga pengembang suatu teknologi yang belum dicoba sebelumnya. Dan ada beberapa definisi-definisi tentang entrepreneur, tapi ada beberapa poin nih yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah entrepreneur adalah seseorang yang senantiasa energi, penuh dengan semangat, dia mampu mengelola peluang ataukah kesempatan, dan seseorang itu dapat juga menghasilkan nilai. Dan proses dalam pencarian nilai itu dia bersedia untuk menghabiskan waktu, uang, ya, dan segala sumber daya yang dia miliki. Selain itu, seseorang ini sebagai entrepreneur mampu mengubah hal-hal yang tidak kita sebagai orang awam pikirkan sebelumnya, bahkan hal-hal yang dianggap remeh, tidak berguna, bisa menjadi bernilai layaknya emas. Ya, dan yang pasti jadi entrepreneur adalah seseorang ini harus memiliki kebutuhan yang tinggi akan prestasi ataukah suatu keberhasilan. Berbicara tentang gagasan, inisiatif ataukah ide, hal ini bisa dikatakan hampir semua orang itu pasti punya, ya, dan bisa didapatkan dari mana saja. Bahkan teman sebelah kita dapat mengambil ide itu dengan mudahnya dari kita, ya. Namun ada pernyataan yang menarik nih dari Bapak Nadiem Makarim yang terkenal dengan Gojeknya, sekarang sudah jadi Bapak Menteri, ya, bahwa anyone can steal your idea but no one can steal your execution. Jadi jangan khawatir, bukan masalah idenya kalau suatu saat ide kalian, ya, atau gagasan kalian itu diambil oleh orang lain, karena endingnya adalah atau hasil akhir atau bagaimana proses untuk mengeksekusi dari ide gagasan menjadi suatu hal yang lebih nyata. Berbicara tentang orang yang sukses, ada pernyataan yang menarik nih dari William Tanujaya selaku pendiri maupun pemilik Tokopedia. Beliau menyatakan bahwa kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain untuk juga menjadi lebih sukses. Nah, tadi sudah ada beberapa pengertian, ya, tentang entrepreneur dan juga ada 1-2 kata-kata motivasi, kalimat motivasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari kata kunci entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi, entrepreneurship berasal dari kata entreprendre yang berarti berpetualang, ya, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha atau orang yang mengusahakan pekerjaan tertentu, dan juga upaya seseorang dalam menghasilkan suatu produk atau jasa dan kemudian menjualnya. Nah,
Jadi entrepreneurship ini merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kepribadian, karakter atau sikap yang melekat pada seseorang ini, ya. Kemudian yang ketiga adanya secara filosofis orang ini mampu memahami, mampu memaknai setiap usaha yang dia kerjakan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah tentu perlu skill atau keterampilan, art atau seni dalam berwirausaha, lalu juga ada upaya menjadikan ini tidak hanya sekedar coba-coba, sekedar hobi, tapi juga menjadi sebuah profesi, ya. Kemudian entrepreneurship juga harus didukung adanya insting, ya. Lalu dream of someone, ya, harapan cita-cita dari seseorang itu, dan juga merupakan choice of someone life. Seberapa kuatnya seseorang itu mempunyai pilihan sebagai seorang entrepreneur. Tentu jalan menjadi seorang entrepreneur itu membutuhkan langkah-langkah yang panjang. Nah, untuk mendapatkan pola tertentu sebagai entrepreneur membutuhkan beberapa fitur atau atribut. Yang pertama adalah bagaimana dia memiliki atribut sebagai opportunity creator atau pencipta peluang, sehingga dia harus mampu melihat dan menciptakan peluang yang ada di sekitar dia, dan orang ini kecenderungannya akan memiliki sifat yang visioner. Fitur yang kedua bagi seorang entrepreneur adalah inovator. Jadi seseorang ini harus mampu mengubah keadaan yang kurang menyenangkan atau kurang menguntungkan menjadi kondisi yang diinginkan. Dan terakhir dari seorang entrepreneur adalah risk taker atau pengambil resiko. Seseorang ini harus dengan segala perhitungan berani mengambil resiko, baik itu secara finansial, dia berani rugi, dia juga berani untuk gagal atau tidak berhasil, tapi bukan seberapa banyak dia gagal, tapi bagaimana dia akhirnya mampu bangkit dari kegagalan itu. Tentu menjadi seorang muslim, untuk memiliki jiwa kewirausahaan memang harus dimiliki oleh setiap muslim. Maksud di sini adalah tidak tiba-tiba Anda harus menjadi penjual atau menjadi produsen, membuat sesuatu atau menjual sesuatu. Namun setidaknya secara jiwa kita sebagai seorang muslim, kita harus mampu sebelumnya. Yang harus kita bangun adalah tidak sekedar fisik namun juga secara raganya. Nah, kemudian menjadi seorang muslimpreneur tidak hanya sekedar atribut apa saja yang dipakai dan tampak dari pakaian, ya, atribut-atribut apa yang muncul dari pakaian kita untuk membedakan seorang muslim dengan yang pengusaha pada umumnya. Tidak hanya sekedar itu saja, namun yang membedakan adalah apa sih dasar kita dalam berwirausaha. Ada satu ayat di dalam Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah. Nah, dalam Islam beribadah itu ada dua makna, secara spiritualisme, ya, dan muamalah secara sosial. Nah, untuk spiritualisme adalah bagaimana seseorang atau seorang muslim itu membangun hubungannya kepada Allah atau hablum minallah. Jadi ada ibadah sholat, puasa, zakat, ya, itu adalah bagaimana kita menguatkan hubungan kita kepada Allah. Nah, ibadah yang kedua adalah dalam hal muamalah atau sosial, yaitu bagaimana manusia itu membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau hablum minannas. Termasuk hablum minannas ini adalah aktivitas dalam berwirausaha, ya. Nah, selain surat Az-Zariyat 56, ada beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran yang mendukung kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama ada dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, ya, bahwa dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kita manusia sebagai rahmatnya, ya. Dan sungguh hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.
ada lagi nih di surat Al-Furqan ayat 47. Dan dialah Allah yang menciptakan kita malam sebagai pakaian dan untuk tidur, untuk istirahat. Dan dia juga menjadikan pagi siang untuk kita bangkit berusaha. Yang dari dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah memang sudah menyediakan fasilitas, baik itu secara waktu, baik itu apa-apa yang ada di langit dan bumi, yang kemudian tugas kita sebagai manusia untuk mengupayakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan ada lagi nih beberapa dalil, Anda bisa lihat di surat Al-Jumu'ah ayat 10, lalu ada lagi di surat Al-Qasas ayat 77, dan banyak lagi. Yang intinya bahwa kita sebagai seorang muslim tidak hanya ditugaskan untuk beribadah secara hablum minallah, tapi juga secara hablum minannas, ya. Jadi kita membuat suatu kondisi menjadi lebih baik, kita mempunyai hubungan antar manusia dengan lebih baik. Nah, dalam ekonomi Islam merupakan perekonomian persaudaraan. Maksudnya adalah ekonomi yang mengangkat kemajuan tidak hanya bagi diri pribadi seseorang itu, tapi juga untuk kemaslahatan umat. Tentu ekonomi Islam ini akan berbeda dengan ekonomi liberal yang lebih banyak mendahulukan kepentingan individual, ataupun ekonomi komunis, ya, yang lebih sifatnya harus apa-apa serba kepentingan kerakyatan, ya. Tetapi bisa di antara keduanya, secara individual dapat, namun juga secara kemaslahatan umat juga didapatkan. Kemudian ekonomi yang bersandar pada ajaran Allah dalam semua aktivitasnya memiliki beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ada yang menyebut sesuatu hal itu harus dilaksanakan atau sifatnya wajib, tapi ada juga yang hal-hal yang sifatnya dianjurkan ataukah sunnah. Ada juga yang sifatnya adalah boleh-boleh saja atau mubah. Lalu ada juga hal-hal yang sifatnya itu lebih baik dihindari atau sifatnya makruh, dan ada juga hal-hal yang memang dilarang atau kita sebut dengan istilah haram. Nah, jadi di ekonomi Islam sebagai ekonomi persaudaraan dan ekonomi rahmatan lil alamin, tidak hanya sekedar berorientasi pada kepentingan individu, namun juga secara kemasyarakatan, dan juga tidak sekedar mengejar kepentingan dunia, namun juga kepentingan secara ukhrawi.